Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nusa. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang kewirausahaan. Ngomong-ngomong, kalian pasti tahu sego jamur kan? Pernah makan kan? Nah, kali ini kita kedatangan owner dari sego jamur. Nggak usah lama-lama, yuk langsung kita ngobrol bareng. Halo Mas Rizky, Halo, apa Mbak Nasa. kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Nah, teman-teman di sini pasti belum pada kenal kan owner dari sego jamur ini. Oke, Mas Rizky, boleh diperkenalkan dirinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aris Yunianto. Saya lahir di Mojokerto sampai kuliah. Waktu kuliah saya merantau di Surabaya ceritanya. Jadi saya dulu kuliah di Teknik Elektro ITS, Mbak. Seperti itu. Nah, lucu ini. Masnya kuliah di teknik elektro, Ya. tapi menggeluti dunia bisnis. Nah, itu. Nah, itu gimana? Boleh cerita dong, Mas, kok bisa dari teknik elektro ke dunia bisnis? Apa sebelumnya Mas emang mau kuliah di Tata Boga tapi nggak keterima terus akhirnya ke elektro Ya, atau ya, bagaimana? ya. Boleh diceritakan, Mas Rizky? Ya, waktu di kuliah di Teknik Elektro ITS itu ada kesempatan mulai semester 1 sebenarnya itu ada, Mbak. Jadi namanya program kreativitas mahasiswa. Dan ketika saya coaching di Unusa juga, alhamdulillahnya di program kreativitas mahasiswa ini juga masih ada sampai sekarang. Jadi itu sebuah kesempatan yang besar buat semua mahasiswanya. Dan kalau sebenarnya saya tahu sekarang bisnis kuliner ya, Iya. harusnya saya nggak masuk elektro sih. Saya maksudnya ke manajemen bisnis mungkin, tapi karena kita hanya bisa berencana ya takdirnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya saya jalankan dan kesempatan itu tetap saya ambil. Jadi saya kuliah di Teknik Elektro ITS, baru juga ikut PKM kewirausahaan dan alhamdulillah jalan. Jadi ketika kuliah saya sambil jalanin bisnis. Jadi waktu lulus akhirnya kita bisa milih nih. Jadi mau nerusin bisnisnya atau berkarir di profesional, dan alhamdulillah dan sekarang bisnis itu tetap jalan dan kita fokus di sana seperti itu, Mbak. Oke, berarti awal mulanya ini Mas mengikuti PKM. program kreatif mahasiswa. Iya, Iya, betul ya? Iya. Ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman awal mulanya ceritanya Mas Rizky kenapa kok bisa bergelut di dunia bisnis itu berawal dari dia bersama teman-temannya ikut di program kreatif mahasiswa. Jadi ini walaupun lintas jurusan tuh bisa ya Mas ikut di Iya. PKM itu tadi. Bisa. Jadi mungkin sekarang ada sedikit pembatasan tapi insya Allah masih bisa. Jadi kalau dulu saya pun di Teknik Elektro mau ngerjakan kuliner atau ngerjakan program yang lain pun itu bisa karena memang nggak terbatas bidang seperti itu. Oke, jadi PKM ini tidak hanya untuk jurusan bisnis saja, tapi semua jurusan bisa. Iya. Dan ini bisa jadi peluang untuk teman-teman semua jika mau membuka usahanya. Ya. Oke, Mas Rizky, ngomongin tentang bisnis sego jamurnya ya. Kalau boleh tahu itu konsep awalnya gimana? Tercanangkan bisnisnya itu gimana sama teman-temannya? Jadi awalnya itu waktu kita bikin PKM tadi itu kan Iya. kita biasa ini, Mbak. Jadi dikasih tahu sama senior, kalau kamu bingung cari ide coba cari referensi ide-ide sebelumnya gitu lah. Kebetulan kakaknya teman saya yang satu tim itu dia sebelumnya bikin angkringan jamur. Jadi angkringan jamur, konsepnya angkringan, kemudian di tahunnya kita coba ini inovasikan produknya. Jadi konsepnya ada olahan jamur, kita tambahkan nasi seperti itu. Dari konsep yang awal udah dibikin sama kakaknya teman. Nah, seperti dari situ akhirnya kita kepikiran karena kita pengen bikin satu produk yang praktis, kita cari konsep apa ya sekiranya praktis, ada jamurnya, bernilai gizi dan cocok buat mahasiswa. Akhirnya kita ambil konsepnya itu nasi onigirinya Jepang. Jadi nasi onigirinya Jepang, kalau biasanya kan isinya ikan, ayam gitu lah, itu kita isi jamur yang cita rasa Indonesia. Awalnya itu. Jadi 1 tahun awal produknya kita ya cuman ini nasi kepal isi jamur itu. Iya. Sampai akhirnya sekarang udah berinovasi jadi sekitar hampir 30 produk.
seperti itu. Untuk pencarian jamurnya atau mendapatkan jamur yang berkualitas itu sendiri gimana? Kalau dulu awal kita masuk ke ini pasar-pasar, jadi kita kan sebenarnya kan cari jamur awalnya dulu kita cari jamur yang cocok dulu nih, pakai jamur tiram apa pakai jamur kuping atau yang sebagainya. Akhirnya pilihan itu jatuh ke jamur tiram. Nah, jamur tiram kita kan juga teknik elektro ya, jamur tiram seperti apapun kita juga ya udah cari aja di pasar gitu, cari di pasar sampai ketemu oh ini jamur tiram. Habis itu ya awal ya kita ambil dari pasar. Tapi setelah berjalan kan harga eceran pasar sama di supplier kan lebih murah di supplier. Akhirnya dari pasar itu kita cari supplier tangan ininya, tangan pertamanya seperti itu. Sampai ternyata itu masih belum tangan pertamanya, jadi masih tangan kesekian sampai akhirnya ketemu di tangan pertamanya seperti itu. Jadi dengan kualitas yang sama jamur tiram itu, tapi nanti bisa motong harganya jauh lebih murah seperti itu. Awalnya seperti itu untuk bahan. Berarti awal mulanya konsepnya ini target marketnya sendiri mahasiswa. Jadi cari makanan yang praktis, yang cepat, terus terjangkau juga, lah itu cocok buat mahasiswa. Karena waktu itu juga Mas Rizky sebagai mahasiswa juga betul. Gitu ya. Jadi dulu itu kalau saya pribadi itu kena sakit MAH itu di semester 2. Nah, Suko Jamur ini idenya muncul di semester 3. Jadi itu mengakomodasi, bisa jadi mahasiswa yang lain pun juga karena mereka sibuk kuliah, sibuk organisasi, sibuk cari kesibukan gitu. Nah, akhirnya kurang menjaga pola makannya. Jadi Suko Jamur ini pengennya hadir karena dia praktis, cepat, terjangkau. Jadi meskipun di sela-sela kuliah itu masih bisa menyediakan makanan yang praktis itu biar pola makannya lebih teratur, gak sampai sakit mah kayak saya, seperti itu ceritanya. Oke, untuk tadi kan target marketnya sendiri mahasiswa ya. Terus Mas Rizky bersama teman-temannya ini mengembangkan strateginya seperti apa? Awal mula itu kan dari tadi yang PKM ya. PKM itu kan dapat dana untuk merealisasikan. Jadi kita kirim proposal, terus kita realisasikan. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang PKM itu ada sih. Jadi mahasiswa sampai 2023 ini pun mereka bisa mencoba program itu, dan saya harap semua mahasiswa di sini juga ayolah coba bisa jadi itu jadi jalan peluang. Ya betul, peluang bisnis. Dan dulu kan juga awalnya Mas tanpa modal ya. Iya, benar. Jadi dari PKM itu yang membuat kita jadi lebih berani kan. Misal semoga juga teman-teman juga nggak terjadi kegagalan gitu. Tapi kalau misal gagal pun teman-teman nggak kecewa banget karena modalnya kan modal hibah ya. Nah, strateginya dari situ kita kembangin. Awal ya kita konsep fiksasi produk dulu. Awal fiksasi produk sampai ketemu produk yang pas, rasa yang pas. Meskipun kemasannya waktu itu belum kemasan yang proper, tapi akhirnya kita harus tes pasar nih. Nah, tes pasarnya itu dari pameran ke pameran. Jadi jualannya itu pameran ke pameran keliling gitu. Sampai kita ikut program selanjutnya baru kita bisa bikin satu booth yang satu tempat yang fix gitu. Kalau sebelum punya booth itu kita masih keliling nih Mbak, ke pameran seperti itu. Iya. Untuk boothnya sendiri sekarang sudah ada berapa? Kalau sekarang alhamdulillah di angka 46 sampai 48. Ya. Berarti tadi awal mulanya ikut PKM tanpa modal dan akhirnya Mas Rizky bersama teman-temannya ini mengembangkan strategi itu sendiri gitu ya Mas ya? Iya, mulai 2010, berarti udah 13 tahun nih. Wow, ya alhamdulillah, dan udah 40 gerai ya? Iya, 48. Jadi ya buat teman-teman sendiri kayak kita nggak perlu takut buat membuka usaha, karena kita sendiri bisa memulai itu dari nol, atau kalau sebagai mahasiswa ya Mas, kita bisa mendapatkan peluang itu mengikuti Pekan Kreatif Mahasiswa. Program Kreatif Mahasiswa. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa harus pintar-pintar mencari peluang juga gitu ya Mas ya. Oke, Mas Rizky tadi ngomongin tentang bisnisnya ya, kan tadi Mas Rizky sempat nyinggung awal mulanya dari pameran ya, terus baru ke outlet-outlet itu tadi. Nah sekarang gimana pamerannya? Apa masih ada berjalan atau udah fokus ke outlet-outletnya? Kalau untuk dulu sekarang? Awal kan pameran itu buat ngenalin nih, ini ada produk baru, ada brand baru, ada merek baru, banyak yang belum kenal ceritanya. Lah setelah udah pada kenal, terus kita taruh outlet-outlet, akhirnya yang awalnya nggak kenal akhirnya tahu nih,
outlet kalau mau beli sego jamur di outlet ini seperti itu. Alhamdulillah mereka udah pada kenal nih sampai akhirnya ketemu pandemi ceritanya. Nah, ketika pandemi itu kan luar biasa ya. Anak-anak sekolah ada ombak-ombak ya. Ombaknya besar banget. Cuman yang kita lihat di sini adalah target pasar kita kan mahasiswa sama mahasiswa. Nah, siswa sama mahasiswa kan libur 2 tahun ya. Iya, pandemi. Nah, seperti itu. Kalau dulu kita tetap ada pameran, tapi pamerannya lebih ke kita coba cari peluang baru, lokasi baru dan sebagainya. Kalau setelah pandemi ini kita akhirnya balik lagi ngeriset lagi. Jadi pamerannya juga sama, kita juga tetap ikut pameran buat ngenalin lagi. Karena kan 2 tahun yang libur ini kan akhirnya mereka udah pada lulus nih. Nah, terus kan mahasiswa yang ada di Surabaya dan target pasar kita kan baru ini, bener-bener anak baru yang awalnya di luar kota baru datang lah, itu kita sekarang ya juga fokus ke pameran juga. Kita ikut ke pameran sesuai sama misal di UNER kemarin, kemudian sempat di Stikom dan sebagainya ya untuk ngenalin lagi. Tapi nanti ujung-ujungnya setelah kenal ya kita arahkan, kita punya outlet loh di sini, kayak gitu. Jadi pemasarannya masih jalan ya di pameran itu? Iya, pameran itu menurut kita masih bagus juga. Dan ditambahkan sama ada digital marketing gitu ceritanya. Iya, ngomong-ngomong tentang digital marketing kan sekarang kayak semuanya udah beralih ke dunia digital gitu ya, Mas. Kayak e-commerce sekarang rame lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk sego jamur sendiri pemasarannya atau pengembangannya di dunia digital atau strateginya seperti apa? Oke. Tadi habis dari pameran terus kita arahkan customernya kan ke outlet nih. Nah, di outlet itu pun juga customer ada yang langsung datang ke outletnya atau ini by Gojek, by Shopee Food lah. Itu awal mula outlet kita ikut salah satu digital marketingnya. Jadi ikut aplikasi online-nya itu. Jadi kita sampai sekarang juga ikut GoFood, ikut Shopee Food, ikut GrabFood. Kemudian ada juga waktu pandemi itu memang luar biasanya kan di pandemi itu. Lah kita juga kembangkan produk yang siap beku, yang siap saji bekunya. Lah itu kita juga siapin itu, kita bisa kirim lewat Topet, lewat Shopee, lewat marketplace lah, kita sediakan itu juga. Jadi ada frozen foodnya gitu ya? Iya, ya? ada siap saji bekunya. Awal mulanya gara-gara pandemi itu akhirnya putar otak. Iya betul, karena ya itu tadi target pasarnya pada libur semua sih. Jadi tapi mereka yang di luar Surabaya juga ternyata juga kangen juga sama sego jamur. Jadi karena dia nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke sekolah, ya udah dia order bisa lewat marketplace itu tadi. Tapi dalam bentuk siap saji beku. Lah itu tinggal di rumah, nanti tinggal mereka disajikan dengan dimasak ringan aja. Nanti tinggal bisa dikreasikan malahan. Yang awalnya bentuknya nasi onigiri, dia bisa bikin beberapa macam varian seperti itu. Ya tinggal di rumah pesen, datang terus bisa disantap sendiri seperti itu. Oke. Nah, boleh Mas Rizky boleh kasih pesan atau tips lah, trik buat teman-teman mahasiswa ya utamanya itu buat memulai usahanya itu kayaknya gimana gitu. Iya. Buat teman-teman mahasiswa semuanya, alhamdulillah PKM masih ada ya sampai sekarang ya. Kalau saya sih sebenarnya tuh dimasuk nih wajib ya. Tapi karena itu pilihan, jadi balik lagi ke pilihan masing-masing. Cuman itu sebuah peluang yang luar biasa karena kita tinggal bikin proposal, kita cantumkan idenya kita di situ, dan memang mahasiswa pun dituntut kreatif juga di sana. Ya kalau memang itu rezekinya, kalau sekarang sih di 12 juta satu judul. Kalau saya dulu di 6 juta. Nah, kan udah 2 kali lipat nih berarti modalnya. Jadi kalau buat teman-teman, ketika teman-teman punya ide usaha, saran saya sih langsung bikin PKM-nya. Tiap semester, tiap tahun ada. Tapi kalau teman-teman pengen, saya belum punya usaha nih, nah balik dengan cara saya waktu mahasiswa itu, saya lihat referensi bisnisnya kakak-kakak sebelumnya. Jadi ambil referensi dari bisnis itu, bikin PKM-nya, dan nggak usah takut gagal nih, karena ada dana hibah 12 juta itu yang bisa teman-teman jadikan amunisi buat jalanin usahanya. Masalah nanti gagal lanjut apa nggak lanjut, itu nanti urusan nanti. Yang penting maju. Teman-teman punya pengalaman selama mahasiswa, teman-teman bisa ngembangin
usahanya atau ngembangin idenya, syukur-syukur bisa dapat income tambahan nih dari usahanya itu. Kalau contoh saya dulu jadi kayak bayar kos, bayar SPP itu ya dari usaha sego jamurnya. Jadi waktu saya punya sego jamur bareng sama teman-teman ya udah kayak punya gajian bulanan gitu dari situ. Nah, siapa sih yang nggak kepingin kayak gitu, dan PKM itu salah satunya. Tapi nggak cuma PKM aja sebenarnya. Jadi ada PKM, ada PMW, atau bahkan nggak ikut program itu pun kalau teman-teman menggeluti mata kuliah kewirausahaan ya, nah itu pepet aja dosennya gitu. Kalau saya dulu gitu. Ya, pinter-pinter mahasiswanya juga untuk mencari peluang jalan gitu ya, kemana. Dan dosen, referensi ide gitu ya, Mas. Betul. Ke dosen itu kan, dosen ini kan kalau saya melihatnya adalah konsultan gratis gitu kan. Iya kan, kalau teman-teman bukan mahasiswa tiba-tiba kontak dosen kewirausahaan kan pasti udah beda kan, konsultan umum sama konsultan masih mahasiswa sama dosen. Nah itu saya manfaatin itu, jadi selain peluang idenya, peluang usahanya, juga coaching gratisnya ini ke dosen-dosen yang bersangkutan atau ke senior-senior yang udah jalan itu amat sangat bisa dioptimalkan sih, seperti itu. Oke, terakhir Mas Rizky, ketika mungkin kita sudah punya bisnis nih ya, sudah berjalan, gimana caranya untuk konsistensi atau bagaimana cara kita tetap menjangkau target pasar itu? Oke, itu tadi yang kombinasi marketing itu tadi ya sangat diperlukan ya. Jadi memang kita targetnya, strateginya ketika orang mau cari sego jamur itu nggak susah, entah dia mau langsung datang ke outletnya, atau dia cari di aplikasi online, atau dia cari di marketplace, nyari produknya gampang seperti itu. Kemudian itu tadi ikut pameran juga yang targetnya mahasiswa, kemudian yang bikin promonya juga yang promo yang cocok buat mahasiswa. Paling gampang promo mahasiswa itu yang pokoknya harganya yang inilah kantong mahasiswa lah, itu dia pasti lihat itu. Jadi kombinasi itu biar pemasarannya juga jalan, sama ya jaga kualitas sih, quality control tetap jalan biar rasa, tampilan, sama looks produknya itu juga tetap bagus. Jadi customer juga tetap puas dengan produknya. Dan yang terakhir masalah customer service. Jadi ini yang luar biasa menjadi PR-nya kita ya, adalah selain menyamakan kualitas produknya antar outletnya, juga menyamakan pelayanan antar outletnya. Karena ini kan yang ini tadi berhubungan sama produk, yang satunya berhubungan sama manusianya ya. Nah, jadi itu tadi, jadi manajemen SDM-nya juga akhirnya berjalan. Jadi kombinasi tadi marketing, quality control product, sama customer service itu yang kita tekankan biar bisnis ini tetap langgeng seperti itu. Kalau misalnya ada kesempatan offline, ya kalau bisa ikut kenapa enggak gitu ya Mas, untuk memperkenalkan produk kita, kayak misal di pameran-pameran gitu ya. Terus kita juga kan karena ini udah dunia digital, kita juga harus mengikuti arusnya ya, ikut kayak Mas Rizky mulai merambah ke marketplace seperti itu kan, aplikasi online juga. Iya, offline jalan, online jalan, seperti itu. Oke, makasih ya Mas Rizky untuk sharing-sharingnya, untuk tips dan pesannya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ngobrol santai kita bersama Mas Rizky, owner dari Sego Jamur. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan sama Mas Rizky bisa ditangkap atau bisa memberikan insight hal baru kepada teman-teman semua, untuk jangan takut untuk membuka bisnis baru, karena banyak jalan ya Mas Rizky, banyak cara. Dan gimana cara kita untuk mendapatkan ide-ide itu kan sekarang udah bisa lewat Google gitu-gitu ya Mas. Apalagi kalau mahasiswa udah ada jalan lewat PKM itu tadi. Oke teman-teman, sekian obrolan kita bersama Mas Rizky selaku owner dari Sego Jamur. Sampai bertemu di obrolan santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.